Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Kembali lagi di pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi hari ini dan nantinya materi yang sudah kalian pahami bisa bermanfaat. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai pencatatan ke dalam kartu piutang. Kita sudah pahami bahwa piutang adalah ketika kita sudah memberikan jasa pelayanan atau sudah menjual sejumlah barang, tapi si pelanggan kita atau debitur kita belum melakukan pembayaran. Nah, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan piutang tidak hanya terjadi ketika kita sudah menjual barang atau memberikan jasa, tapi juga ketika dia atau debiturnya membayar piutang itu, atau misalnya ketika terjadi retur penjualan, atau mungkin berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu ketika adanya piutang yang dihapuskan. Itu tentu semua transaksi yang berkaitan dengan piutang. Kenapa sih perusahaan atau pimpinan perusahaan itu butuh pencatatan piutang? Yang pertama, supaya tahu nih, berapa sih saldo piutang setiap debitur. Contoh sederhananya gini, misalnya kamu nih orang yang punya banyak uang, kamu suka minjemin teman-teman kamu. Nah, misalnya kamu itu lagi meminjamkan 5 orang teman kamu. Nah, kan dari 5 orang itu bayarnya nggak barengan tuh, nyicilnya mungkin ada yang gampang nyicilnya, ada yang susah nyicilnya, atau bahkan nggak bayar-bayar. Nah, kalau misalnya dilakukan pencatatan piutang, itu akan mempermudah kamu selaku kreditur untuk tahu nih berapa sih sisa utangnya si A, berapa sih sisa utangnya si B, dan seterusnya. Terus yang kedua, pimpinan juga bisa mengetahui riwayat pelunasan piutang yang dilakukan setiap debitur. Tadi ya sudah Ibu katakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan piutang itu bukan hanya terjadi ketika pembentukan piutangnya, tapi juga ketika pelunasannya. Nah, kalau misalnya adanya kartu piutang, kita bisa tahu nih, dia itu apakah ngutang baru bayar, apa ngutang bayar, dan seterusnya. Terus yang ketiga, pimpinan juga bisa tahu umur piutang setiap debitur pada saat tertentu. Maksudnya berapa lama sih si debitur atau pelanggan kita itu bisa melunasi hutang-hutangnya. Pada bab ini, kita hanya mempelajari, tujuan pembelajarannya hanya 2, yaitu mengidentifikasi pengertian dan fungsi kartu piutang, lalu membuat pencatatan kartu piutang. Tadi sudah sempat Ibu jelaskan sedikit bahwa kartu piutang itu adalah kartu yang berisikan kartu itu tuh per pelanggan. Nah, di dalam kartu itu terdapat riwayat yang berkaitan dengan transaksi piutang. Fungsinya tadi sudah sempat Ibu jelaskan. Kita akan lanjut. Jadi, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, ada 5 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dokumen pencatatan piutang, lalu catatan akuntansi, lalu organisasi, maksudnya adalah departemen apa yang biasanya menangani berkaitan dengan piutang. Yang keempat, metode pencatatan piutang. Jadi nanti akan terdapat beberapa metode pencatatan, tapi yang akan kita praktekkan mungkin hanya 1 atau 2 metode pencatatan. Terus yang kelima adalah pencatatan ke kartu piutang. Nah, setelah materi ini, kalian akan praktik untuk membuat kartu piutang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat kartu piutang? Kalian harus memahami submateri sebelumnya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dokumen pencatatan piutang. Di sini ada 4 dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah faktur penjualan. Faktur penjualan digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang karena penjualan kredit. Jadi faktur penjualan itu kan isinya adalah kamu sudah menjual barang atau sudah memberikan jasa kepada pelanggan, tapi pelanggannya belum membayar. Nah, itu faktur itu dijadikan sebagai dasar timbulnya piutang.
Yang kedua adalah bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk, ini sebagai dasar pencatatan berkurangnya jumlah piutang karena pembayaran piutang. Tadi nih, ketika si pelanggan itu membayar piutangnya, maka kita akan mendapatkan bukti kas masuk, kan kita akan menerima uang. Nah, bukti kas masuk itu nantinya dijadikan sebagai dasar pencatatan kalau piutangnya si pelanggan tersebut sudah berkurang. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan. Nota kredit adalah bukti telah terjadinya retur penjualan. Kalau retur penjualan itu kan artinya mengurangi piutang. Maka nota kredit ini menjadi dasar pencatatan berkurangnya piutang. Dan yang terakhir adalah memo. Memo digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Jadi kalau di materi sebelumnya kan kita sudah belajar tuh kalau piutang itu bisa dihapuskan dengan dua metode. Ada metode langsung ataupun metode cadangan. Nah, penghapusan piutang tersebut juga menggunakan bukti transaksi. Buktinya apa? Yaitu menggunakan memo. Selanjutnya yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang catatan akuntansi. Catatan akuntansi apa aja sih yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kartu piutang? Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau penjualannya secara kredit, masuknya ke jurnal penjualan. Tapi kalau misalnya penjualannya secara tunai, maka akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, yang berkaitan dengan piutang berarti hanya jurnal penjualan, yaitu ketika terjadi penjualan secara kredit. Yang kedua adalah jurnal retur penjualan. Jurnal retur penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi retur penjualan. Jurnal ini jarang dibuat karena perusahaan mencatat transaksi retur penjualan ke dalam jurnal memorial atau jurnal umum. Ya, biasanya ini berkaitan berarti ya dengan catatan akuntansi yang ketiga, yaitu jurnal memorial atau jurnal umum. Jurnal retur penjualan ini dia khusus mencatat transaksi yang berkaitan dengan retur penjualan. Tapi biasanya karena jarang terjadi, maka disatukan sama jurnal umum atau jurnal memorial. Jurnal memorial ini pun sama. Dia berfungsi untuk mencatat retur, ataupun bisa juga untuk mencatat penghapusan piutang. Kalau yang tadi kan ada memo tuh. Nah, memo kan juga jarang dikeluarkan, maka bisa juga dicatat di jurnal memorial atau jurnal umum. Yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas. Ketika debitur atau pelanggan kita melakukan pembayaran piutang, kan artinya kita menerima kas. Nah, penerimaan kas tersebut masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah kartu piutang. Nah, kartu piutang ini adalah buku besar pembantu untuk mencatat mutasi. Mutasi adalah perpindahan yang berkaitan dengan piutang setiap pelanggan atau debitur. Dalam kartu ini, jumlah piutang pelanggan atau debitur dapat diketahui sewaktu-waktu. Nah, sebenarnya untuk detailnya, seharusnya kalian sudah mempelajari ini di pelajaran akuntansi jasa dagang gitu. Jadi, untuk bagaimana cara mencatat transaksi ke ini, tidak akan Ibu jelaskan secara detail di video materi ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berkaitan dengan organisasi. Seperti yang tadi Ibu bilang, organisasi di sini maksudnya adalah departemen apa sih yang biasanya berkaitan dengan transaksi piutang. Nah, di sini departemen yang biasa mengenangani piutang adalah sudah pasti yaitu departemen akuntansi. Bagian piutang atau bagian akuntansi yang mengurusi piutang itu memiliki beberapa tugas. Di sini ada 3 tugasnya yaitu pencatatan, pernyataan, dan catatan. Penjelasannya bagaimana? Untuk pencatatan, dia melakukan pencatatan setiap debitur dalam kartu piutang atau arsip faktur terbuka. Kartu piutang berfungsi sebagai buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci rekening kontrol piutang dalam buku besar. Supaya nanti lebih paham, nanti akan ada contohnya. Terus, untuk pernyataan maksudnya adalah bagian piutang ini harus menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement secara periodik dan mengirimkannya pada setiap debitur. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk mengingatkan bahwa si debitur itu punya kewajiban ke perusahaan kita. Yang ketiga adalah catatan.
yaitu menyediakan catatan riwayat kredit setiap debitur yang memudahkan penyediaan data untuk memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan setiap debitur. Maksudnya kalau misalnya di kartu piutang itu kan sudah jelas nih, bagaimana sih seberapa lancar sih dia melakukan pembayaran piutangnya. Kalau misalnya dia ngutang abis itu bayar, ngutang bayar dalam waktu yang sesuai dijanjikan, berarti kita biasanya bakalan lebih mudah nih untuk memberikan piutang lagi. Tapi kalau misalnya kita ngeliat nih, oh si pelanggan ini bayarnya lama nih, atau dia nggak sesuai sama janji, atau misalnya bahkan sampai nggak bayar nih. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ada pelanggan yang tipe seperti itu, tentu memudahkan kita untuk membuat keputusan untuk tidak memberikan piutang lagi ke pelanggan tersebut. Selanjutnya, metode pencatatan piutang. Di sini ada 4 metode, yaitu ada metode konvensional, metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, metode pencatatan tanpa buku pembantu, dan metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Kita masuk ke yang pertama, yaitu metode konvensional. Metode konvensional ini artinya nih, posting ke kartu piutang didasarkan atas data di dalam jurnal. Jadi kalian sudah di sini kan pertama tentu ada bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi itu dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Kalian sudah mempelajarinya seharusnya di pelajaran akuntansi jasa dagang. Nah, jurnal khusus ini lalu digunakan sebagai acuan dasar dalam pengisian kartu piutang. Selanjutnya, metode posting, metode yang ini adalah metode yang umumnya digunakan atau dipelajari di sekolah. Selanjutnya ada metode posting langsung ke kartu piutang. Dibagi menjadi 2 golongan. Di sini ada metode posting harian dan metode posting periodik. Kalau harian, langsung diposting ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja, tidak perlu dirinci. Lalu, posting langsung ke kartu piutang dan surat pernyataan piutang. Sedangkan metode posting periodik ditunda, dikumpulin dulu nih beberapa hari, habis itu baru dicatat. Penagihannya bersiklus, posting dilakukan setiap bulan, dari sebelum mencapai sebulan itu biasanya setiap hari fakturnya dipisah-pisahkan sesuai abjad atau nama. Pemilihan metode-metode ini sebenarnya tergantung dari perusahaan, ruang lingkup perusahaan. Terus abis ini adalah bentuk bagan metode posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Ini bisa kalian lihat saja, bisa analisis sendiri. Lalu di sini adalah metode posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang ini adalah metode posting langsung ke dalam pernyataan piutang dan pernyataan piutang lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Ini bisa dilihat sendiri bagannya juga. Terus ini ada lanjutannya, yaitu metode posting langsung ke dalam kartu piutang dengan pernyataan piutang yang metode posting langsung ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan. Kartu piutangnya digunakan sebagai tembusan. Lalu ini ada metode posting ditunda. Ini media atau bukti-bukti transaksinya disimpan sementara untuk dapat diposting sekaligus dalam jumlah yang banyak. Terus selanjutnya ada metode penagihan bersiklus. Maksudnya di sini adalah selama sebulan media disortasi dan diarsipkan. Disortasi itu dipilih-pilih dan diarsipkan menurut nama pelanggan. Pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting. Postingnya meliputi media yang dikumpulkan selama sebulan. Di sini maksudnya media itu adalah bukti transaksi ya. Ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang, lalu menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. Ini adalah bagian dari metode pencatatan tanpa buku pembantu. Bisa dilihat sendiri, dianalisis sendiri ya. Terus yang keempat, di sini ada metode pencatatan piutang dengan komputer. Ini ya berkaitan dengan sistem-sistem yang ada di komputer. Nah, di sini selanjutnya adalah pencatatan ke dalam kartu piutang. Ini adalah bentuk tampilan dari kartu piutang. Kartu piutang ini yang perlu diisi apa saja? Yang pertama adalah nomor rekening dari si pelanggan, lalu nama pelanggannya, lalu alamat pelanggannya. Lalu di sini syarat yang berlaku, syarat kalau misalnya penjualan kredit kan ada syaratnya tuh, misalnya 2/10, N/30 atau EOM dan seterusnya. Biasanya masing-masing pelanggan itu punya syarat tersendiri
perusahaan tuh suka bikin peraturan yang beda tergantung dari karakteristik si pelanggan. Nah, di sini syaratnya bisa ditulis, lalu di sini ada batasan kredit juga bisa diisi. Di sini kolom tanggal seperti biasa diisi tanggal transaksi, nomor bukti sesuai dengan nomor bukti transaksi, keterangan biasanya diisi sumber mutasinya, apakah dari transaksi penjualan kredit, atau retur penjualan, atau penghapusan piutang, atau pembayaran piutang, atau transaksi pembayaran piutang yang akan mengurangi piutang. Nah, selanjutnya adalah kolom mutasi. Kolom mutasi adalah kan tadi diambil dari beberapa jurnal tuh. Nah, ditulisnya posisinya sesuai dengan yang ada di jurnal khusus tersebut. Misalnya angkanya di debit, kalau di jurnal khususnya di debit, maka angkanya di debit. Lalu kalau misalnya angkanya di jurnal khususnya di kredit, maka dimutasikan juga tetap di kredit. Nah, selanjutnya ketika seperti yang kita ketahui, jika piutang bertambah, maka dia letaknya ada di debit, sedangkan ketika dia berkurang berada di kredit. Berarti ketika terjadi penjualan secara kredit, itu akan dicatat kalau mutasinya itu di sebelah debit. Sedangkan ketika terjadi retur penjualan, penghapusan piutang, ataupun pembayaran piutang, itu kan menyebabkan piutangnya menjadi berkurang. Maka pencatatannya diletakkan di kolom mutasi yang kredit. Nah, sedangkan untuk saldo, di sini juga ada debit dan kredit. Ini untuk mencatat efek dari mutasi. Jadi misalnya pertamanya dia mutasinya di debit misalnya 10 juta. Berarti di sini untuk awalan berarti sama-sama 10 juta. Lalu yang berikutnya di tanggal berikutnya di kolom mutasinya kredit sebesar 3 juta. Maka saldonya sebesar 10 juta dikurang 3 juta. Maka akan ditulis sebesar 7 juta di debit. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh pencatatan kartu piutang. Di sini kalian akan melihat transaksi-transaksi apa saja yang berkaitan dengan piutang. Nah, di sini nanti file ini akan Ibu kasih ke kalian di Google Classroom, kalian bisa menganalisis sendiri. Ibu hanya akan menjelaskan secara ringkasnya saja. Yang pertama, di sini kalian akan melihat transaksi-transaksi. Transaksi-transaksi ini semua berkaitan dengan kegiatan piutang, mulai dari penjualan barang, retur, lalu pelunasan piutang, lalu ada penghapusan piutang. Nah, berdasarkan transaksi-transaksi ini, mereka semua dicatat ke dalam jurnal khusus. Mulai dari jurnal penjualan, kalau jurnal penjualan berarti tadi dia mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas, adalah ketika perusahaan kita menerima pembayaran piutang ataupun sebenarnya penjualan secara tunai. Tapi karena kita sedang membahas mengenai piutang, maka di sini fungsi dari jurnal penerimaan kas adalah ketika ada pelanggan atau debitur yang membayar piutangnya. Selanjutnya ada jurnal umum atau bukti memorial, ini untuk mencatat retur-retur penjualan dan penghapusan piutang tidak tertagih. Nah, yang diminta adalah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mencatat seluruh transaksi piutang tadi ke dalam kartu piutang. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kartu piutang itu bentuknya masing-masing debitur, jadi tidak dijadiin satu. Jadi satu debitur atau satu pelanggan punya satu kartu piutang. Misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah contoh dari kartu piutang toko Lisa. Yang dicatat di sini, pertama, untuk memudahkan kalian cari di seluruh jurnal ini mana yang ada kata toko Lisa. Ini cari nih, ada di tanggal 1, lalu tanggal 7, lalu tanggal 1, 7, terus di sini ada 6, terus ada di sini ada 3 gitu. Nah, semua tanggal-tanggal tadi dimasukkan ke sini. Dilihat nih, pertama masukin tanggal-tanggalnya dulu kalau untuk memudahkan kalian ya. Terus selanjutnya masukin nomor buktinya sesuai dengan yang ada di jurnalnya nih. Ini kan biasanya sudah ada nih BKM 001. Ditulislah nomor buktinya. Selanjutnya keterangan. Keterangan ini bisa kalian isi, misalnya dia di jurnal penjualan berarti kan penjualan kredit.
Kalau misalnya dia di jurnal umum berarti retro penjualan. Lalu kalau di jurnal penerimaan kas biasanya berkaitan dengan pembayaran piutang. Lalu di sini nih yang tadi Ibu sempat jelaskan, di penjualan kredit itu angkanya sebesar 2.700.000 di debit. Masukin nih di kolom mutasinya di debit sebesar 2.700.000. Selanjutnya, tanggal 3 ternyata ada retro penjualan sebesar 100.000. Di jurnal umum, kata piutangnya sebesar 100.000 ada di kredit. Nah, di kolom saldonya bukan sebesar 100.000 juga di kredit, tapi sebesar 2.700.000 dikurang 100.000. Maka saldonya menjadi 2.600.000. Kalau di kolom mutasi mereka berbeda posisi, maka itu artinya adalah pengurangan. Sedangkan kalau mereka ada di posisi yang sama, maka itu menjadi penjumlahan. Jadi misalnya nih, kan tadi ini di debit, lalu di kredit, maka jadi pengurangan. Terus ini 2.600.000, selanjutnya dibayar 2.600.000. Punya piutang 2.600.000, dibayar 2.600.000, maka hasilnya adalah 0. Tanggal 7-nya dia ngutang lagi nih, sebesar 3 juta, maka muncul lagi nih saldo piutangnya sebesar 3 juta. Dan seterusnya, ini kartu piutang milik toko Dika, kalian nanti bisa melihat sendiri ya, mencocokkan apakah kartu-kartu piutang ini sudah benar atau belum. Ini punyanya si toko Sinta, lalu yang ini punyanya toko Laris, dan ini kartu piutang dari toko 5. Seperti itu. Ini sih enaknya kalian bisa lihat sendiri yang contoh ini, kalian bisa coba analisis sendiri. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tidak Ibu jelaskan satu persatu semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30, karena pertama akan memakan video yang cukup panjang. Lalu yang kedua adalah seharusnya ini sudah kalian pelajari di akuntansi dagang, di mata pelajaran akuntansi dagang. Jadi seharusnya kalian sudah paham. Gitu. Tapi jika kalian masih belum paham dan ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Insya Allah akan Ibu balas. Begitu. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Setelah ini akan ada soal latihan yang sama persis seperti ini, akan ada transaksi-transaksi. Tugas kalian adalah mencatatnya ke dalam jurnal khusus, lalu kalian juga buat kartu piutangnya. Seperti itu. Silakan dipahami materi dengan baik dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Boleh berdiskusi dengan teman tapi tidak melihat jawabannya. Nyocokin boleh tapi bukan nyontek. Begitu ya. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.